Halo guys, balik lagi di channel Satra Edi. Kali ini aku bakalan membahas handphone yang diidam-idamkan oleh gamer. Nggak diidam-idamkan sih, untuk ngegame sangat lancar. Katanya untuk main PUBG ini lebih lancar daripada yang Pro Max. Ya, yang 11 Pro Max ini akan lebih lancar, lebih enak, dari girunya juga enak, katanya lebih enak. Dan kali ini aku bakalan bahas tentang iPhone 8 Plus ya. Langsung kita lihat aja di bentuk HP-nya dulu, nanti kita langsung ke spesifikasinya dan lihat barangnya seperti apa untuk di bagian menu. Langsung kita lihat aja dari segi HP-nya dulu. Ini layarnya sangat bagus. Layarnya ini sangat bagus ya. Ini jadi pertanyaanku dari dulu, kenapa iPhone itu kalau mengeluarkan yang seri XR ke bawah, jadi kebanyakan, tapi yang dari XR ke bawah itu lebar-lebar, nggak panjang seperti HP yang ini. Seperti ini panjang, tapi ini lebar ya. Ini masih jadi pertanyaanku, kenapa pihak iPhone itu lebih memilih lebar daripada panjang, yang kalau sekarang itu banyak yang memilih lebar. Langsung kita lihat di bagian samping ya. Bagian dari samping ini volume up down, ini ada untuk getar sama mode deringnya. Terus ini ada volume, ini SIM card, terus ini buat sinyal, kamera belakang, flashnya gede banget, beda sama kalau yang di HP-HP Android ya. Terus dari bawah ini nggak ada headphone jack 3,5, jadi adanya cuma speaker sama colokan charger aja yang lightning ya. Terus kita lihat di depannya ini pakai fingerprint di tombol home, jadi ini ada kliki, tapi klikinya nggak kliki banget. Langsung kita lihat spesifikasi dari iPhone 8 Plus ini ya. Ini yang ngomong-ngomong ini yang varian 256. Jadi di iPhone 8 Plus ini dirilis September 2017. Terus chipsetnya Apple A11 Bionic yang 10 nanometer, RAM-nya 3, memori internalnya ini yang varian 256, variannya ini yang 256, ukuran HP-nya 158,4 x 78,1 dikali 7,5 mm. Beratnya ini hanya 202 gram. Jadi termasuk enteng, tapi untuk HP ini sama yang HP ini hampir sama, mungkin malah lebih beratan yang ini karena mungkin belakangnya ini glass ya, kaca, terus lebih mantap juga. Sampingnya ini berbahan besi, aluminium atau besi ini. Sampingnya dari dipegang ini sangat elegan banget. Terus ukuran layar untuk retinanya ini 5,5 inci dengan pixelnya 180 dikali 1920p ya, pixel ya. Jadi ini buat nonton sangat bagus lah, mantap sekali. Kamera belakang 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel telefoto. Untuk baterainya nggak bisa dicopot ya, kebanyakan HP sekarang nggak bisa dicopot sih, nggak bisa dicopot. Dengan kekuatan baterai hanya 2691. Kalau untuk sekarang ini iPhone kayaknya udah membesarkan kapasitas HP-nya ya, tapi untuk yang 8 Plus atau ke bawahnya itu cuma 2000 atau 3000 gitu, nggak nyampe 3000-an kok. Dengan fast charging 15 watt, dengan dibekali layarnya ini kaca dan belakangnya juga kaca ya. Ini kaca, keren banget. Tapi kita lihat dari HP-nya, spek HP-nya langsung yang spek ya. Yang kita lihat speknya. Ini HP-nya, untuk HP sekelas iPhone ini di belakangnya itu glass. Tapi yang kurang itu karena di belakangnya ini finger ya. Jadi finger ini. Nih. Ini nanti akan ada bentuk-bentuknya finger dari tangan kita. Di Apple-nya juga tangan kita. Jadi kita mengakalinya dengan menggunakan soft case. Ini nanti dibersihin dulu semuanya, nanti di soft case. Untuk pegangannya ini sangat enak banget. Namanya iPhone, siapa sih nggak tahu iPhone pegangannya enak banget. Ini yang diklaim menjadi untuk main HP PUBG di HP, main PUBG di HP yang sangat lancar, lebih lancar daripada iPhone yang lain.
katanya yang untuk seri di bawah yang 10 ya, di bawah yang 10 ini katanya lebih baik. Dan kalau untuk Android ya tidak bisa disamakan. Kalau namanya iPhone walaupun cuma RAM-nya 3 dengan disaingkan Android yang RAM-nya 6 bakalan lebih menang iPhone karena chipsetnya itu yang membuat lebih efisien untuk di iPhone daripada di Android. Untuk kita lihat di kameranya, segi kamera ini sangat, ya namanya iPhone mah tidak bisa diragukan ya. Namanya iPhone, ini kotor. Silap dulu. Silap dulu. Namanya iPhone ya tidak bisa diragukan lagi ya. Ada di slow-mo, ini slow-mo bisa sampai berapa ratus fps gitu. Lupa aku, pokoknya tinggi banget. Nih, lihat. Bahkan di kameraku ke kamera ini lebih kenceng. Di video nih, bahkan bayangkan loh, lebih kenceng. Enggak kayak yang kemarin, ini delay-nya cuma kecil banget. Terus ada foto. Ini fotonya bisa sampai 2 kali ya, zoom 2 kali. Nih, 1, 2 bisa zoom. Bisa zoom ya. Terus ada mode portrait. Ini mode portrait cahaya alami, bisa di cahaya studio, bisa cahaya kontur, cahaya panggung, atau di cahaya panggung mono. Ini terus persegi, bisa dipersegi untuk buat di AVA atau di foto profil lah, pokoknya yang bagus-bagus foto profil biar pas gitu, nggak usah kita harus nge-crop dan sebagainya. Terus ada panorama. Namanya iPhone kalau buat ngasih video bisa sampai ke 90 fps ya. Untuk di 8 ini, yang 8 plus ini kayaknya bisa sampai, kayaknya ya kalau nggak salah itu sampai 90 fps ya. 90 fps untuk kamera depannya. Itu bisa kita lihat ini, jamik banget. Kamera depan juga ada slow-mo. Kamera depan nggak ada. Waktu selang ada, video ada, foto ada, portrait ada. Portrait nggak ada. Yang persegi kamera depan ada, pano untuk yang kamera depan nggak ada. Jadi untuk kameranya ya masih bagus banget lah. Untuk fingerprint kita ada di home button ini ya. Jadi fingerprint ini tapi tidak dipasangi karena yang punya itu tidak terlalu suka dengan fingerprint karena katanya lebih poros. Jadi ya semaunya dia aja ya. Untuk ini bisa getar ya, ini getar. Dan untuk di iPhone cuma ada pertanyaan itu, kadang ada orang-orang yang nggak tahu kenapa iPhone kalau RAM-nya itu cuma 3 dan dilawankan dengan Android yang RAM-nya 6 itu lebih bagus yang iPhone. Jawabannya cukup simpel kalau menurutku, itu karena di chipsetnya yang Bionic 11 atau yang Bionic 12 untuk yang terbaru ini ya. Karena dengan chipset tersebut itu bisa lebih efisien di HP-nya. Nggak tahu itu di kecepatan untuk membuka aplikasi atau di kecepatan untuk di merender sebuah game atau sebuah video itu lebih cepat, karena ya namanya chipset berbeda-beda bakalan lebih kenceng atau lebih lambatnya itu berpengaruh dengan chipset. Jadi kita nggak bisa membandingkan kalau cuma RAM-nya itu iPhone cuma 3, yang RAM-nya Android itu 6, bahkan ada yang 8. Itu harusnya lebih kenceng yang Android daripada yang iPhone. Itu tidak bisa disamakan karena chipsetnya juga beda. Walaupun RAM-nya itu sama-sama 3, internalnya juga sama-sama 256, tapi kalau disamakan dari yang Bionic 11 sama yang chipset Snapdragon 600 atau 800-an itu bakalan berbeda karena ya namanya chipset berbeda kecepatannya. Cukup sekian video dari aku, cukup sekian untuk mereview iPhone 8 Plus ini. Kalau ada pertanyaan tentang iPhone 8 Plus atau kendala atau kelebihan atau kekurangan, itu bakalan kita bahas di berikutnya, di video berikutnya. Untuk kekurangan dan kelebihan dari iPhone 8 Plus ini ya, kita akan bahas dengan segi dari penggunanya, dari yang melihatnya atau dari yang udah lama pakai iPhone, yang suka game ataupun yang suka cuma IG-an, Twitteran atau cuma media sosialan, itu kita akan lihat gimana sih reaksinya, kelebihannya dari iPhone 8 ini atau kekurangannya dari iPhone 8 ini, apakah baterainya yang kurang ataukah cepat panas ataukah gimana. Kita akan review di selanjutnya. Kita akan bertanya-tanya dengan sesi podcast ya. Jadi terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe kalau emang suka, kalau nggak suka ya di dislike aja. Dan
Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan mereview HP sama tapi dengan ROM yang berbeda. Terima kasih yang sudah nonton dan see you.